lebih senang di saat lo Dilan atau Mingke? Wah gila, aduh nggak bisa mas, nggak bisa beneran deh, nggak bisa nggak tahu. Nggak soalnya kalau pacar gue cantik dan humoris, jadi guys do not. Oke Sobat Aksi, sesuai dengan janji kita bahwa di Aksi Kita Indonesia, kita akan mengundang salah seorang anak muda Indonesia yang memang pasti Sobat Aksi pada tahu semuanya. Kita udah sempat kasih clue juga kan. Sekarang udah ada sama Aksi Kita Indonesia, Iqbal Ramadan. Halo. Waduh. Halo Mas. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah, Mas Jimmy sehat. Sehat banget. Bal, ini sorry ya Bal ya. Iya. Kok gue ngelihat maksudnya lo memang semenjak pandemi memang agak cabian, agak gemuk. Sengaja gemukan apa gimana, Bang? Enggak sih. Cuma memang karena selama pandemi kan lebih banyak di rumah kan. Jadi ya memang konsumsi kalorinya memang jadi lebih banyak. Dan kayaknya justru di pandemi ini justru makin happy kali ya. Karena kan jadi punya waktu buat diri sendiri, punya waktu buat catch up sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman gitu. Ya walaupun secara online, tapi banyak yang bilang sih emang. Iya bener. Di salah satu iklan yang warna hijau itu gitu kan. Ini serius nih. Iya dan bener sih, dan memang kan juga memang jumlah filmku kan nggak terlalu banyak mas, jadi kayaknya dari appearance-ku dari film terakhir atau dari project terakhir ke project berikutnya itu kan jaraknya lumayan jauh, and so many things happen. Sekarang rambutku juga panjang banget gitu, terus cabian emang naik berat badan, jadi emang beberapa orang emang kayak is that you gitu, kayak it's me man, it's me. Iqbal, lo masih kuliah, lo masih muda, masa depan lo juga masih panjang dan bakal keren banget gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin anak muda nih Bal, menurut Iqbal tuh seperti apa sih peran anak muda itu buat negara kita, buat Indonesia Bal? Wow, very good question mas, terima kasih. Perannya banyak banget sih dan sangat penting menurutku. Mungkin apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita pelajari hari ini mungkin memang belum semuanya bisa terrealisasikan atau teraplikasikan, karena memang buat aku tuh selalu mikir kayak it's not our time yet, but it will gitu. Jadi anak-anak muda di Indonesia ini adalah the future of Indonesia menurutku. Dari semua bidang ya, perfilman, musik, pemerintahan dan lain-lain, bahwa mungkin temanku nanti akan jadi the next president, the next minister gitu-gitu kan, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Apapun yang kita pelajarin sekarang tuh menurutku kita tuh lagi dalam masa mencontoh mas. Kita tuh lagi dalam masa mencontoh pemerintah kita atau orang-orang yang sedang berkuasa sekarang, pemimpin kita sekarang. Jadi buat orang-orang yang mikir kayak anak-anak muda sekarang kayak anti politics atau kayak anti this or anti that, I don't think so. I think we're observing. Hey guys, we're watching you all gitu. Sebenarnya kalau dari aku ya, besok kita akan ambil yang baik dan kita akan perbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Lalu nanti di masa depan baru kita aplikasiin apa yang kita dapetin dari pemimpin kita hari ini sih. Se-powerful apa sih anak muda Indonesia Bal gitu bisa merubah Indonesia ke arah yang lebih baik Bal? Wah menarik sekali. Menurutku pastinya akan ada perubahan yang cukup revolusioner ya, karena dari generasinya aja sekarang kita udah dikotak-kotakan dengan adanya boomer mas, adanya Gen Z, lalu adanya milenial. Dan menurutku alangkah baiknya kalau di 2040 atau 2050 kita pengen membangun Indonesia yang lebih baik, merangkul anak muda itu menurutku sesuatu cara yang asik dan sangat efisien sekali sih, dimana ketika kita bisa dirangkul dan kita bisa punya awareness sampai akhirnya kita masuk ke tahap care sama lingkungan di Indonesia, sama cara sistem kerjanya, semuanya tentang negara kita, dan kita pengen ngebangun itu, I think we have such a great power. Karena selain nanti kita punya pembelajaran yang sudah bagus dari orang-orang yang sekarang memimpin yang merangkul kita di awal tadi, kita juga punya backup yang banyak. Kita punya guru, kita punya orang-orang yang bisa kita tanyain gitu loh. Kalau kita dari awal sekarang semuanya dirangkul ya, maksudnya nggak yang tadi yang boomer, millennials kayak gitu-gitu. Layak bersaing nggak sih Bal gitu anak muda Indonesia dengan anak muda luar itu gitu loh Bal? Mungkin nggak sih kita bisa mendahului mereka gitu loh Bal? Bisa. Jawaban pendeknya bisa mas, karena aku ngeliat first-hand langsung betapa kreatifnya anak-anak Indonesia. Aku nggak ngerti apakah ini ciri khas atau personalitinya orang Indonesia, tapi kita tuh suka banget ngakalin mas. I don't know if you notice this. Kalau di sana mereka mungkin banyak alat-alat yang lebih advance karena nggak tahu gitu cara ngakalinnya. Nah kalau di Indonesia tuh menurutku, misalnya gini, ini contoh paling klise, tapi menurutku bikin aku kayak damn, alright. Pas lagi sekolah di Amerika, kan salah satu brand instant noodle dari kita tuh terkenal sekali di sana. Orang di sana kan masaknya harus pakai stove dong, harus pakai panci. Sampai suatu saat listriknya mati dan kita lapar, kita nggak tahu harus ngapain. Dan waktu itu
kakak kelasku di Indonesia yang memberikan ide untuk memasaknya di dalam microwave, and nobody thought about that. Did you? Maksudnya it's super simple, right? Maksudnya itu tuh kayak ya lah gitu doang. Tapi lo kepikiran nggak? Kan enggak kan gitu. Dengan kemampuan kreativitas kita yang hebat sekali, yang kita tuh bisa banyak akal, banyak ide, kalau difasilitasi dan diberikan platform yang baik oleh pemerintah, kita diberikan edukasi yang benar, kalau kita diberikan pelatihan, training yang bagus, man, I'm telling you, pasti bisa sih, pasti bisa. Gimana menurut Iqbal nih? Apa yang bisa membuat anak muda Indonesia itu bisa didengarkan gitu? Yang pertama-tama mulainya harus dari diri sendiri sih. Memulai itu menurutku memang sesuatu yang paling susah sih mas. Kayak bahwa ketakutan kita untuk memulai sesuatu tuh adanya tuh justru di awal. Karena kita kebanyakan mikir kan, nanti gue dikira ribet, nanti gue dikira so tau. Ketika kita bisa mulai dan bertanggung jawab sama apa yang kita bisa influence ke orang lain, I think that's the hardest yet the most make sense thing to do untuk bisa membuat suara kita didengar sih. Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita pengen speak up based on data or even based on personal experience tanpa generalisir atau stereotyping gitu ya, dari hal kecil dari kita sendiri itu harusnya bisa banyak yang ngikut mas. Aku tuh percaya gini, sesuatu yang personal biasanya itu juga sesuatu yang paling universal. Ketika kamu punya concern, ketika aku punya concern, ketika kita punya concern and you feel like you're alone, you feel like kayaknya gue doang deh kayak gitu, I can assure you, you're not the only one. Dan alangkah indahnya ketika kamu sudah berani menyuarakan itu, ada orang-orang lain yang kayak itu gue banget. Akhirnya itu terkumpul dan akhirnya jadi gerakan and movement. Dan ketika itu sudah jadi movement, first you're not alone, you're not scared to speak up anymore, and third you will be heard now. Especially with the older generations, karena sekarang ngomongnya nggak sendiri kan. Kalau sendiri pasti kayak gitu. Kalau ngomong kayak kolektif rame-rame anak muda menyuarakan tentang lingkungan or mental health or anything, could be anything gitu, sesuatu yang positif pastinya kan. Itu pasti menurutku akan jadi sesuatu yang wah, ini nggak main-main nih. Mereka soalnya udah rame-rame gitu dan ada facts dan buktinya, statistik, data dan lain-lain gitu. Akhirnya bersama-sama itu akan lebih keren lagi dan lebih powerful lagi ya Bal. Gotong royong. Yes. Buat lo sendiri Bal, apa pentingnya lingkungan buat seorang Iqbal? Well, come on, kayak we all know the answers. Maksudnya it all comes from them. Ya datangnya semua dari mereka gitu. Maksudnya ya kalau ditanya seberapa penting apa, ya penting banget mas. Kalau pas di luar negeri lagi kayak hiking atau kalau lagi kayak kemah atau kayak kadang-kadang tuh cuma mikir aja sih kayak ini kan sebenarnya gue juga punya ya di negara gue. I really hope semuanya tetap bagus, semuanya tetap baik-baik aja. Kan juga aku sempat ngeliat sih beberapa di sosial media kayak ada beberapa misalnya kayak hiking yang gak terlalu tinggi, lalu orang bisa foto-foto Instagram atau kayak pre-wed terus kayak they use fireworks atau kayak mereka nggak bawa sampahnya ketika mereka balik. Kayak gitu-gitu tuh bikin kayak masa gue ke situ harus udah kena bekasannya yang jorok sih gitu loh. Sama ada momen, jadi dulu tuh aku sempat tinggal di Papua mas, di Sorong. Iya. Berapa lama? 3 tahun. Gitu. Iya. Jadi dulu ke Raja Ampat itu dekat sekali dan aku ngerasa aku take things for granted. Oh ya fish, lucu, haha, hihit, dan that's it. Sampai akhirnya tinggal di Jakarta, terus makin gede, terus abis itu traveling di Indonesia makin disuarakan, lalu nama Raja Ampat itu makin naik gitu. Sama, jadi ada fear of missing out. Maksudnya mengetahui semua bahwa orang-orang kita bisa mengotori alam tuh menurutku jadi kayak aduh gue nggak pengen nanti sampai gue nostalgia balik pas gue TK di sana terus gue cuma dapet koral mati, ikan-ikannya juga udah dikit. Itu tuh kayak ayo dong, maksudnya you're having fun now, think about the next person juga yang akan datang kalau mereka juga pengen ngelihat dan mengapresiasi itu gitu. Itu sih yang pengen aku harapin banget gitu, bahwa ya jangan cuma mikirin tentang diri sendiri, mikirinnya juga tentang alam dan juga tentang orang-orang yang pengen melihat itu gitu. Apa kira-kira ya yang bisa kita lihat gitu dari luar mungkin yang bisa kita pelajarin cara mereka merawat alam dan lingkungannya itu loh. Jadi mungkin anak-anak muda Indonesia bisa sama-sama loh, kita bisa loh kayak gini di Indonesia gitu loh. Yang pertama-tama kayaknya aku ngerasa kalau teman-teman yang di luar, mereka memang mungkin sedikit lebih aware sama lingkungan mereka tinggal, sama lingkungan alam mereka. Bahkan dari lingkungan perkotaannya pun orang-orangnya tuh aware aja sih. Kayaknya kayak mulai dari misalnya buang sampah deh mas. Buang sampah tuh, ini kalau aku ya misalnya dari kecil selalu diajarkan ya buang sampah tuh pada tempatnya. Jadi kalau misalnya punya sampah, itu pasti akan dikantongin sampai nemu tempat sampah.
itu aku temukan banyak di teman-temanku di luar, di Indonesia nggak terlalu banyak. Jadi ya sekarang kalau misalnya lagi makan di mobil, abis makan buang sampah di tol ya gampang aja. Nah itu tuh buat aku kayak apa susahnya ngenaruh di kantong dulu atau taruh di dashboard mobil misalnya, atau taruh di mana lalu dibuangnya nanti gitu. Itu hal kecil sebenarnya kan. Dan menurutku sendiri ya, orang Indo kalau lagi ada di luar negeri, they will obey and comply to the rules there. Mereka akan buang sampah, mereka nggak akan taruh permen karet sembarangan, mereka akan segampang nyebrang di zebra cross. Tapi once they hit Jakarta, once they hit Indo gitu ya, di bandara kayak it's gone, kayak back to normal, which is not good ya normalnya gitu. Nah itu tuh yang menurutku harusnya sama aja kan gitu, kayak ya lu di luar ya gitu, ya di Indonesia apalagi harusnya rumah lu sendiri gitu. Kalau menurut lo kenapa bisa gitu ya Bal? Begitu sampai bandara udah hilang aja gitu Bal? Karena ini mas, conformity sih menurutku, social conformity. Karena di sana nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau lo melakukan itu lu salah. Di sini lo mau buang sampah, lu jaga dulu nih. Terus ngeliat orang di depan bapak-bapak buang sampah, gue juga deh. Nah, permasalahannya menurutku dimakin jadi pelik karena orang Indonesia nggak enakan. Bedanya sama orang luar itu, lu nggak kenal nih sama orang depan lu buang sampah sembarangan, lu akan ingetin mas. Lo tuh punya apa ya, kayak perasaan kayak itu tuh salah, padahal lu nggak kenal ya. Yang kedua, nggak enakannya tuh takut banget sama apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Contoh misalnya kita nongkrong mas berdua, kita lagi nongkrong, lagi makan, lu buang sampah sembarangan mas. Terus gue kayak Mas Jim, jangan dong. Terus ntar lu kayak ribet banget gitu doang, sampah kecil doang. Terus nanti aku takut Mas Jimmy akan kayak lu jangan nongkrong lagi sama Iqbal, dia apa sok. Kebayangkan maksudnya? Harusnya kalau misalnya kita juga diberikan training dan edukasi yang lebih lagi tentang bagaimana caranya membuat kita tuh lebih aware dan care gitu sama lingkungan yang kita tinggal aja dulu, nggak usah sama lingkungan alam Indonesia yang sangat luas dan sangat indah ini gitu. Yang menurutku ini bisa jadi titik cerah juga sih untuk kehidupan kelestarian alam juga di Indonesia depannya. Iya. Antara memang satu karena culture yang gak enakan, atau emang juga culture Indonesia yang memang apa yang diambil dari alam dibuang lagi ke alam. Nah, wah, ada yang mikir kayak gitu? Enggak dong, enggak. Ya mudah-mudahan gak ada yang mikir kayak gitu, Bal. Guys, do not. Oke, Bal. Waktu di luar negeri, yang lo kangenin dari Indonesia apa, Bal? Makanan. Coto Makassar sama soto Betawi. Apalagi ya, paling sama teman-teman yang di Indo gitu ya, sama keluarga. Itu sih gotong royongnya mas. Itu menurutku sih kalau di luar tuh kan individualis banget ya. Maksudnya ya gue lu sibuk, ya we pass by, that's it. Nah kalau di Indo tuh menurutku kita tuh emang suka banget interfere sama masalah orang gitu. Yang bagusnya jadi kolektif, yang jeleknya jadi gosip kan gitu kan. Jadi semua. Cuma ada bagusnya adalah ya kita di sini saling membantu. Ya, orang Indonesia ramah banget. Diajak boleh bantuin nggak? Boleh. Padahal nggak bisa sebenarnya. Cuma kayak boleh aja dulu. Boleh dulu gitu. Oke, tempat di Indonesia yang pengen banget lo datengin, Bang. Raja Ampat. Nah, kan Raja Ampat udah tadi lo cerita. Raja Ampat kan tapi pas masih kecil kan. Sekarang tuh pas sudah mulai besar dan sudah mulai dieluluhkan lagi untuk jadi destinasi pariwisata tuh aku belum sempet kesana. Dan ya aku sih pengennya ya kalau ke Raja Ampat nanti pengennya ke Sorong, jadi ke rumah gue yang dulu, terus ke TK, terus ke SD. Ya syukur-syukur kalau masih ada guru-guru di sana gitu kan, atau guru ngaji gitu-gitu. Oke, kalau untuk hiking kemana di Indonesia? Semeru? Is that too hard? Susah sih, katanya susah ya. Semeru tuh yang di film 5 cm kan? Iya, itu juga salah satu alasan kayaknya kenapa itu rada intertwine tuh movies and nature gitu-gitu kan, yang mungkin harus di Indonesia ya. Kalau boleh di luar nih, kalau misalnya boleh disebutin I would love to go back to Grand Canyon mas. It was itu gak akan lupa sih. Gue nggak tahu ya, lo tuh udah lama atau memang baru-baru ini aja lo tuh memang suka mobil klasik ya? Lo terpikir nggak sih gitu, lo semakin banyak riding, lo semakin banyak mungkin touring dengan mobil klasik atau ketemu dengan komunitas mobil klasik gitu, tapi lo mungkin terpikir juga, tapi banyak juga ya polusi yang gue buat gara-gara mobil klasik gitu. Pernah terpikir nggak sih, Bal? Kalau ditanya pernah sih pernah mas.
obviously maksudnya nggak cuma kayak buta kayak oh ya udah gue main mobil terus nggak ada trace yang gue tinggalin setelah itu gitu. Ya, semua punya konsekuensi pastinya, dan ada poin lain selain punya mobil sebenarnya yang aku angkat atau aku pengen punya dengan main mobil klasik ini sih, which is adalah historical dan sentimental value dari mobil-mobil tua ini kan. Dan kalau sepengetahuan aku pribadi, di masa depan itu mobil itu udah nggak ada mas. But yeah, I appreciate the concern. Aku respect banget sama concern ini karena I thought about that. Di masa depan itu udah nggak ada car brands mas, udah nggak ada car company, tapi adanya mobility company. Jadi entah itu dengan elektrik, entah itu dengan rail, entah itu dengan trail, entah itu dengan apapun robot dan lain-lain, sesuatu yang intinya yang menghapuskan semua emisi inilah, mobil-mobil yang sekarang kita lihat di mass produce untuk orang-orang gitu kan. So kalau menurutku ini dari car scene gitu ya, mobil-mobil yang kalau sekarang kita lihat di jalan, mobil-mobil yang zaman sekarang ya, in like I don't know 20-30 years they'll be gone. Semuanya akan lewat public transport atau mobil elektrik. Tapi mobil tuanya juga akan tetap ada. It will never be gone, I don't think so. Karena itu tadi poinnya memang bukan di environmentally friendly-nya, tapi ada nilai value lain yang dimiliki mobil itu sih, bukan cuma sekedar alat transportasi dari A ke B kayak mobil zaman sekarang, tapi ada cerita-cerita lain atau nilai lain yang ada di situ. Itu historical value ya, historical value sama sentimental value-nya gitu kan. Kecuali memang udah ada mobil klasik listrik dari zaman dulu ya, mungkin lo akan ngambil itu ya. Nah, itu mungkin akan jadi option. Bal, pesan nih yang pengen lo sampein buat anak-anak muda di luar sana terkait tentang lingkungan. Ada nggak sih, Bay? Lo pengen kasih tahu, Bay? Oke, kayaknya yang pertama-tama mas, yang pasti harus mulai sih, dan harus dari diri sendiri. Atau cari sesuatu yang emang you're passionate about, concern gitu kalau ngomongin environmental. Terus dari mulai aware, dikulik terus disuarakan. Karena yang tadi aku bilang bahwa kalau kamu punya concern, pasti kamu nggak sendirian sih. Sampai akhirnya dari aware, dia shift to jadi care. Terus apa ya, mungkin jangan gak enakan kali ya untuk ngingetin soal kebaikan mas, untuk kayak ngingetinnya jangan buang sampah. Terus kalau tempat sampahnya ada yang recyclable sama non recyclable juga saling mengingatkan dan saling mengedukasi, ini tuh enggak gitu-gitu. Oh one thing I would love to express this buat teman-teman, sebenarnya tentang penggunaan air sih mas. Jadi pesan buat teman-teman, kan selama pandemi ini kita disuruh cuci tangan ya, cuci tangan selama 20 detik gitu. But I see a lot of videos di mana ketika orang meng-campaign atau mengadvocate untuk cuci tangan, airnya tuh masih mengalir mas selama 20 detik itu. Dan itu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil deh, dari mulai cuci tangan, sikat gigi pas bangun tidur. Pas sikat gigi airnya jangan lu nyalain dong bro, keluar terus gitu kan. Itu dari hal-hal kecil deh. Terus yang kedua misalnya AC, kalau pakai AC tuh ya seperlunya lah, dan suhunya juga nggak perlu tinggi-tinggi juga, secukupnya aja. Karena based on what I know, ternyata menaikkan satu suhu AC itu menghemat 3% dari biaya listrik mas. And I think kalau itu satu orang and then jutaan anak-anak muda atau orang-orang mulai melakukan itu, I think they would play such a big role juga di kelestarian alam di Indonesia.